saya akan menjelaskan materi yang pertama ialah pendekatan pembelajaran. Jadi pendekatan pembelajaran itu merupakan suatu ide atau prinsip cara memandang dalam menentukan kegiatan pembelajaran. Jadi guru itu memandang bagaimana cara dia menentukan proses pembelajaran itu melalui ide dia sendiri. Jadi guru dituntut untuk melakukan pembelajaran supaya tepat dengan siswa. Ciri-ciri pendekatan pembelajaran ini antara lain sebagai sebuah filosofi ataupun landasan. Yang kedua merupakan sudut pandang. Yang ketiga sebagai serangkaian gagasan untuk mencapai tujuan tertentu. Yang keempat jalan yang ditempuh untuk menyampaikan pembelajaran. Jenis pendekatan ini sendiri ada dua, yaitu pendekatan teacher center dan student center. Pendekatan teacher center ini merupakan suatu pendekatan yang mana pembelajaran itu hanya terfokus pada guru, sedangkan pendekatan student center adalah suatu pembelajaran yang memang difokuskan kepada siswa itu sendiri untuk melakukan suatu proses pembelajaran. Jadi di sini ada berbagai macam proses pembelajaran, diantaranya yang pertama, pendekatan konseptual atau konseptual teacher dan learning. Jadi pembelajaran konseptual ini merupakan suatu pembelajaran yang mengkaitkan materi pembelajaran dengan situasi nyata siswa. Jadi guru itu memang memberikan suatu pembelajaran yang mana contohnya itu bisa disesuaikan langsung dengan keadaan siswa pada kehidupan nyata. Yang kedua adalah pendekatan ekspositori. Pendekatan ini merupakan suatu penyampaian informasi yang disampaikan melalui sumber belajar kepada siswa. Sedangkan ketiga adalah pendekatan induktif, yang keempat pendekatan deduktif, yang kelima pendekatan kontekstivisme, dan ketujuh pendekatan pemecahan masalah. Materi selanjutnya adalah bagian B, strategi pembelajaran. Jadi perlu kawan-kawan tahu bahwasanya strategi pembelajaran ini merupakan suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan oleh guru dan siswa agar tujuan pembelajaran itu bisa tercapai dengan baik dan juga bisa tercapai secara efektif. Jadi strategi pembelajaran ini ada beberapa dalam kurikulum 2013. Strategi pembelajaran ini juga sering disebut sebagai model pembelajaran. Ada 5 macam strategi pembelajaran. Yang pertama ialah strategi discovery learning atau DL. Strategi ini merupakan teori belajar yang didefinisikan sebagai proses pembelajaran yang terjadi bila pelajaran tidak disajikan dengan pembelajaran dalam bentuk finalnya, tetapi diharapkan mengorganisasikannya sendiri. Yang kedua adalah strategi inquiry learning. Strategi ini merupakan suatu pembelajaran yang mempersiapkan situasi bagi anak untuk melakukan eksperimen itu sendiri. Sedangkan yang ketiga adalah strategi problem learning atau suatu strategi pembelajaran yang berbasis pada suatu masalah. Yang keempat adalah strategi project based learning. Adalah suatu strategi pembelajaran yang mana pembelajaran ini berbasis pada proyek. Yang terakhir adalah strategi scientific learning, di mana strategi ini berbasis pada pembelajaran yang ilmiah. Jadi kawan-kawan, itu adalah strategi-strategi yang ada dalam menurut K13. Ada 5 strategi yang harus dicapai oleh guru dalam menyampaikan suatu pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Ayoptina, NIM 1830201212 dari PGMI 07. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari Sri Putri, yaitu C. Metode pembelajaran. Metode pembelajaran adalah teknik yang dikuasai pendidik atau guru untuk menyajikan materi pembelajaran kepada peserta didik di kelas, baik secara individu maupun kelompok, agar materi pembelajaran dapat diserap, dipahami, dan dimanfaatkan oleh peserta didik dengan baik. Nah, berikut adalah beberapa contoh metode pembelajaran yang cocok digunakan dalam rangka ikut menyukseskan kurikulum K13, yaitu yang pertama, metode pembelajaran Express non-express. Metode ini meminta siswa untuk secara berkelompok menganalisis gambar lalu mendiskusikan hasilnya. Yang kedua yaitu metode pembelajaran picture dan atau gambar. Metode ini mengajak siswa untuk mengurutkan gambar berseri yang disusun secara acak oleh guru sambil memaparkan alasan pengurutannya. Nah, yang ketiga yaitu metode
number hands together. Metode ini membagi tugas yang diberikan nomor untuk dipelajari oleh siswa yang mendapatkan nomor tersebut dalam kelompok yang berbeda-beda. Yang keempat yaitu metode comparative script. Nah, metode ini yaitu metode naskah kooperatif mengajak peserta didik bekerja berpasangan dan bergantian urutan menjadi pembicara dan pendengar. Yang kelima yaitu metode kepala bernomor terstruktur. Nah, metode ini adalah modifikasi dari number hands together. Yang keenam yaitu metode student stems achievements division. Metode ini mengelompokkan siswa secara heterogen menurut presentasi, gender, suku, dan diminta untuk mengerjakan tugas kelompok. Yang ketujuh yaitu metode pembelajaran jigsaw atau metode tim ahli. Nah, jigsaw membagi kelompok yang setiap anggotanya akan dibagi kembali menjadi tim ahli dari masing-masing materi yang diberikan. Yang kedelapan yaitu metode problem based introduction atau PBI. Nah, di mana metode tersebut pembelajarannya berbasis masalah yang dilaksanakan dengan cara memberikan permasalahan yang harus dipecahkan oleh peserta didik. D. Modul pembelajaran kelas 3 SD. Nah, sebelum itu kita harus mengetahui apa itu artinya modul. Modul dapat diartikan sebagai materi pembelajaran yang disusun dan disajikan secara tertulis sedemikian rupa sehingga pembacanya diharapkan dapat menyerap sendiri materi tersebut. Nah, tujuan dari modul ini secara umum untuk memadukan Anda dalam merancang dan mengembangkan modul sebagai bahan belajar mandiri. Nah, kita sebagai guru tuh wajib ya harus bisa membuat modul untuk menerapkan nanti waya kita mengajar. Nah, yang itu tahap penulisan modul. Dalam membuat modul, tentunya harus pandai-pandai dalam mengatur urutan materi atau topik secara logis dalam upaya membantu peserta didik menyerap materi pembelajaran yang disajikannya. Nah, bagian dari sebuah modul itu yaitu satu, pendahuluan. Adanya pendahuluan yang berisi urutan singkat mengenai informasi materi yang akan diuraikan dalam modul. Nah, yang kedua itu adanya bagian utama atau inti modul. Pada umumnya, bagian utama sebuah modul terdiri dari beberapa penggalan pembelajaran. Dan yang ketiga yaitu bagian penutup. Bagian ini berisi rangkuman atau kesimpulan. Nah, jadi ada 3 bagian dari penulisan modul. Cukup sekian yang bisa saya paparkan dari materi modul kelas 3 ini. Semoga bisa dipahami dan dimengerti. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe, and comment.